Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri bi arbabil hijjah amma ba'du. Faqad ta'ala Allahu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum malam takunu ta'lamun, yang artinya sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Kemudian ayat berikutnya yang saya akan bacakan yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia apabila orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang berikutnya yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang artinya dialah yang mengutus seseorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim. Baik, hadirin yang berbahagia, mengenai tujuan pendidikan Islam. Dari 3 ayat tersebut semuanya menjelaskan pendidikan Islam itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam ini mengarah kepada proses pembelajaran, di mana pendidikan harus menghasilkan peserta didik yang memiliki akhlak yang baik,
yang awalnya peserta didik tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa membaca Al-Quran. Dan contoh lainnya seperti halnya ketika peserta didik bisa bergabung di masyarakat, beliau bisa menebarkan manfaat bagi yang lainnya. Kemudian ada juga manfaat kepada dirinya sendiri, seperti itu. Jadi tujuan pendidikan Islam ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an yang mana diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdapat juga pada beberapa asbabun nuzul yang mengatakan tujuan dari pendidikan Islam ini berorientasi kepada pendidik dan peserta didik. Intinya, tujuan dari pendidikan Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tarbiyah, kemudian ada taklim, dan terakhir ada ta'dib. Yang pertama yaitu tarbiyah. Membahas mengenai tarbiyah cukup luas dibandingkan dengan taklim. Jika berbicara mengenai tarbiyah adalah proses pendidikan berlangsung, yang mana di dalamnya itu terdapat taklim. Nah, taklim ini adalah proses transferan ilmu, sedangkan pendidikan itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan taklim. Nah, kemudian yang terakhir ada ta'dib. Ta'dib ini yaitu hasil dari taklim, yang mana menceritakan mengenai akhlak atau hasil yang diperoleh dari taklim dan tarbiyah tersebut. Baik, hadirin yang berbahagia, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tujuan dari pendidikan Islam. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah yang pertama kali tadi dibaca. Jadi, dalam surat Quran Al-Baqarah itu dijelaskan asbabun nuzulnya. Nah, jadi dulu ketika Rasulullah menghadapi komentar-komentar kaum musyrikin, di mana kaum musyrikin ini berkomentar kepada Rasulullah tentang kiblat sholat. Nah, jadi di mana kiblat di sana itu yang harusnya menghadap ke Ka'bah, kemudian dirubah menjadi ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dari sana kita bisa mengambil pelajarannya bahwasanya ketika Rasulullah ingin sekali menjadikan Ka'bah menghadap kembali ke arah salat itu menjadi ke Ka'bah. Nah, salah satu syaratnya yaitu Rasulullah harus mengumpulkan orang-orang agar kiblat Ka'bah itu berubah kembali menjadi menghadap ke kiblat. Nah, karena Rasulullah tidak berhasil mengumpulkan banyak orang, akhirnya Rasulullah menggunakan cara lain untuk memberikan pelajaran kepada kaumnya begitu. Nah, jadi intinya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151 ini menginginkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu harus berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, relevansinya yaitu ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada umatnya, dan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang dirasakan oleh umat muslim. Mengapa dikatakan nikmat yang luar biasa? Karena ketika kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita bisa memahami tentang ajaran-ajaran Islam, itu dikarenakan Allah mengutus umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pembelajaran kepada umatnya supaya umatnya bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa memahami tujuan-tujuan pendidikan Islam yang sesungguhnya, dan menjadikan umatnya ini umat yang memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya mengenai asbabun nuzul surat Ali Imran ayat 164, yang mana di sana diceritakan peristiwa bahwa ketika Rasulullah menghadapi perang Uhud pernah berpesan kepada kaumnya bahwasanya tidak boleh meninggalkan perang tersebut, apalagi mengambil harta ghanimah. Nah, namun apa yang dilakukan oleh kaumnya tersebut malah sebaliknya, justru mereka mengambil harta ghanimah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah,
karena terjadi demikian, Rasulullah memberikan pendidikan kepada kaumnya dengan cara yang baik. Nah, jadi di sana terdapat tujuan pendidikannya, yaitu ketika Rasulullah memberikan pendidikan kepada kaumnya, kepada lingkungannya sekitar, agar agar menjaga amanah yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diketahui oleh para nabi-nabi sebelumnya gitu. Nah, ini merupakan sebuah penghormatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nabi-nabi sebelumnya sudah mengetahui bahwa akan ada atau akan datang Rasul yang membawa hikmah kepada kaumnya, memberikan ilmu, kemudian memberikan pendidikan kepada kaumnya, dan memberikan banyak hikmah kepada umatnya, seperti itu. Dan patut kita ambil hikmahnya bahwa Rasulullah adalah sebagai pendidik yang sangat agung, di mana Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kaumnya dan membawa perubahan yang lebih baik gitu. Yang awalnya masyarakat zaman dahulu hidup begitu kurang baik, kemudian ketika diutus oleh Allah, Rasulullah menjadi kehidupannya lebih baik, dan Rasulullah adalah sebagai pendidik yang paling baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari tujuan pendidikan Islam ini. Dan intinya tujuan pendidikan Islam ini menginginkan pendidikan yang lebih baik lagi, menginginkan pendidik memberikan ilmu yang baik kepada peserta didiknya, kemudian menginginkan pula hasil dari pendidikan itu membawa baik bagi masyarakat sekitar, kemudian membawa baik pada dirinya, menghasilkan peserta didik yang mempunyai akhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik, dan bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tujuan pendidikan Islam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.